Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar materi-materi yang ada kirimkan, dan semuanya ini kayaknya nyambung ke satu pertanyaan besar. Apa sih yang sebetulnya bikin orang sukses? Betul sekali. Kita semua kan dari kecil dengar nasihat yang sama ya. Belajar yang rajin, jadi anak baik, jangan gampang nyerah. Tapi kalau lihat dari sumber-sumber ini, kayaknya ceritanya nggak sesederhana itu deh. Nggak sama sekali. Justru sumber kita hari ini, yang banyak diambil dari buku Barking Up the Wrong Tree, nunjukin kalau jalan menuju kesuksesan yang luar biasa itu seringkali aneh, nggak terduga, dan bahkan sedikit gila. Sedikit gila ya. Kita bakal bahas pembalap sepeda yang ngobrol sama kotak surat, sampai nasib para juara kelas yang ternyata ya nggak seperti yang kita bayangin. Itu dia. Jadi tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau cari tahu apa yang benar-benar manjur di dunia nyata, gitu, bukan cuma teori di atas kertas. Dan kayaknya ide utamanya bukan soal memperbaiki kelemahan kita. Tepat. Pertanyaan yang lebih menarik dari sumber-sumber ini justru, di lingkungan seperti apa kelemahan terbesarmu malah bisa jadi kekuatan supermu? Nah, ini ide inti yang bakal kita bedah habis-habisan. Oke, ini menarik. Mari kita mulai dengan contoh yang paling ekstrim kalau gitu. Ada pembalap sepeda ketahanan dari Slovenia, namanya Jure Robic. Jure Robic. Dia ini bukan sekedar jago, tapi benar-benar dominan di Race Across America. Itu balapan sepeda 4.800 km, non-stop loh. Dominan itu kata yang sopan banget. Dia itu pernah finish setengah hari lebih cepat dari juara kedua. Setengah hari. Gila. Apa rahasianya? Genetika super? Pelatih terbaik? Bukan. Menurut artikel New York Times yang Anda sertakan juga, keunggulan kompetitif dia yang utama adalah gangguan mentalnya. Tunggu. Ini bukan kiasan kan? Maksudnya bukan cuma sekedar mental baja atau semacamnya. Bukan sama sekali. Secara harfiah. Jadi pas balapan, setelah berhari-hari nggak tidur, dia itu benar-benar halusinasi. Halusinasi gimana? Dia lihat mujahidin ngejar-ngejar dia pakai senjata. Dia pernah turun dari sepeda buat berdebat sama kotak surat yang dia anggap ngejek dia. Serius? Kotak surat? Iya. Sampai-sampai tim pendukungnya harus ngunci pintu mobil dari dalam karena dia jadi paranoid dan agresif banget. Wow, itu kedengarannya kayak mimpi buruk, bukan resep buat menang. Terus, gimana bisa kondisi kayak gitu malah bikin dia menang? Nah, ini kuncinya. Karena saat otaknya udah kacau gitu, dia nggak bisa lagi memproses sinyal rasa sakit dan kelelahan dari tubuhnya. Oh, jadi dia nggak ngerasa capek? Tepat. Sementara pembalap lain yang waras akan berhenti. Karena tubuh mereka udah teriak minta istirahat, Robic terus ngayuh. Kenapa? Karena di kepalanya lebih baik mati kelelahan daripada ditangkap sama tentara hayalannya itu. Jadi kegilaannya itu jadi semacam bahan bakar super? Persis. Kegilaannya jadi mesin pendorong yang melampaui batas manusia normal. Ini benar-benar memutar balikan logika kan? Sesuatu yang di dunia normal itu masalah serius, di konteks ini jadi aset utama. Iya. Ini nyambung sama istilah yang disebut di sumber kita. Intensifier ya? Betul. Dari seorang profesor Harvard, Gautam Mukunda. Intensifier ini sifat yang rata-rata dianggap negatif. Tapi di skenario yang sangat spesifik, sifat itu bukan cuma jadi keuntungan, tapi keuntungan yang, menghancurkan semua pesaing. Oke. Nah, ini yang bikin penasaran. Kalau orang gila bisa sampai puncak, terus gimana nasib orang-orang yang lakuin segalanya dengan benar, yang selalu ikut aturan? Para anak baik, ya. Ya, para juara kelas atau valediktorian, mereka ini kan poster anak sukses. Iya. Nilai selalu A, aktif di mana-mana, disayang guru. Ada peneliti Karen Arnold, dia ngikutin 81 valediktorian buat lihat kehidupan mereka setelah lulus. Dan hasilnya? Ya mereka semua sukses sih, kalau kita pakai definisi standar ya. Suksesnya gimana tuh? IPK kuliahnya tinggi, 90% dari mereka jadi profesional. Dokter, pengacara, akuntan. Mereka jadi pilar masyarakat yang andal, konsisten, mapan. Tapi, pasti ada tapinya kan? Selalu ada tapinya. Dari 81 orang paling sempurna di sekolah itu, berapa banyak yang kemudian jadi visioner, jadi inovator, atau pemimpin yang mengubah dunia? Jawabannya? 0. Nggak ada satupun. Nol. Kok bisa? Arnold menyimpulkan, sistem sekolah itu sebenarnya nggak ngasih penghargaan buat kecerdasan murni atau kreativitas, tapi lebih ke, konformitas.
kepatuhan. Jadi juara kelas itu orang yang paling jago ngikutin aturan, gitu. Persis. Mereka paling jago ngasih apa yang sistem mau, dalam hal ini guru mereka. Mereka ini generalis yang hebat. Tapi dunia nyata kan? Dunia nyata kan lebih berantakan ya, nggak serapi ruang kelas. Betul. Dunia nyata itu menghargai kedalaman, hasrat, spesialisasi yang obsesif. Sesuatu yang seringkali harus dikorbanin sama juara kelas. Makanya Mukunda nyebut mereka pemimpin yang tersaring atau filtered. Aman, bisa diprediksi. Oke, jadi kalau bukan para juara kelas, lalu siapa yang sampai ke puncak tertinggi? Sumber-sumber ini nunjuk ke orang-orang yang justru, ya seringkali gagal di saringan itu. Contohnya Winston Churchill. Churchill itu contoh klasik. Dia brilian, semua orang juga tahu. Tapi dia punya banyak kelemahan. Keras kepala, susah diajak kerjasama, dan yang paling parah, dia sangat paranoid. Paranoidnya sampai dijuluki Chicken Little ya, karena teriak-teriak terus soal bahaya. Betul. Karir politiknya itu berkali-kali hampir tamat karena sifatnya itu. Rekan-rekannya sampai bosen dengarnya. Tapi kan bukannya itu pisau bermata dua. Maksudku, untuk satu Churchill yang paranoidnya kebukti benar, mungkin ada 9 orang lain yang salah dan malah bikin kacau. Pertanyaan bagus. Dan memang itu risikonya. Tapi di akhir tahun 1930-an, paranoia Churchill jadi satu-satunya kualitas yang penting. Karena Hitler. Tepat. Saat semua pemimpin lain yang waras dan tersaring milih jalan damai sama Hitler, Churchill dengan kekurangannya itu, satu-satunya yang lihat ancaman nyata di depan mata. Paranoianya bukan lagi kelemahan, tapi visi strategis yang menyelamatkan dunia. Jadi dia ini pemimpin tak tersaring, unfiltered, seseorang yang dalam kondisi normal mungkin disingkirkan, tapi pas krisis justru dia yang dibutuhin. Itulah inti teori filtrasi kepemimpinan dari Mukunda. Sistem yang stabil itu nyaring keluar orang-orang aneh. Tapi pas sistemnya krisis, cara lama nggak berhasil, Anda justru butuh orang yang nggak bakal pernah lolos saringan normal itu. Oke, itu kan contoh dari dunia politik. Pola orang aneh yang sukses ini ada nggak juga di bidang lain? Seni misalnya. Oh, tentu saja. Kita lihat Glenn Gould, salah satu pianis klasik paling jenius abad ke-20. Dia itu sangat-sangat eksentrik. Se-eksentrik apa emang? Jadwal tidurnya kebalik. Dia pakai mantel musim dingin sama sarung tangan di tengah musim panas. Pernah ditangkap polisi loh, dikira gelandangan pas duduk di bangku taman. Aku pernah dengar soal kursinya, itu beneran ceritanya? Bener banget. Ayahnya bikinin dia satu kursi piano khusus waktu kecil, dan dia bawa kursi yang sama itu ke setiap konser dan rekaman seumur hidupnya. Wow. Kursinya itu udah reyot, diikat pakai kawat sama selotip. Kalau Anda dengerin rekaman albumnya baik-baik, Anda bisa dengar suara derit kursinya. Aneh kan? Tapi buat dia, itu bagian dari ritualnya. Ini membawa kita ke metafora yang kuat banget di dalam sumber ini. Anggrek dan dandelion. Bisa tolong dijelasin? Ini metafora yang indah. Sebagian besar dari kita itu dandelion. Kita ini tangguh, fleksibel, bisa tumbuh di mana aja. Oke, masuk akal. Tapi ada sebagian kecil orang yang merupakan anggrek. Mereka sangat sensitif, rapuh. Kalau ditaruh di lingkungan yang salah, mereka bakal layu dan mati. Tapi kalau lingkungannya pas? Kalau mereka nemu lingkungan yang pas, dengan perawatan yang tepat, mereka akan mekar jadi bunga yang paling spektakuler dan indah. Dan Glenn Gould ini anggrek tulen ya? Betul. Tanpa orang tua yang super suportif secara finansial dan emosional, keeksentrikannya mungkin bakal ngancurin dia. Tapi karena dia ada di rumah kaca yang tepat, semua keanehannya itu malah jadi bahan bakar buat etos kerjanya yang gila. Kerja 100 jam seminggu di studio itu biasa buat dia ya? Biasa banget. Keanehannya jadi bahan bakar kejeniusannya. Metafora anggrek sama dandelion itu pas banget. Tapi aku kira itu cuma kiasan loh. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya, sampai ke level genetika. Benar. Selama ini kan kita mikirnya ada gen baik dan gen buruk. Tapi penelitian modern, seperti yang dijelasin di hipotesis kerentanan diferensial, nunjukin ceritanya lebih rumit. Oke, coba sederhanain buatku. Ada gen namanya DRD47R. Varian gen ini sering dihubungin sama hal-hal negatif. ADHD, alkoholisme, perilaku impulsif. Kedengarannya kayak gen buruk kan? Jelas. Kedengarannya kayak resep buat masalah.
Tapi, sebuah penelitian nemuin hasil yang mengejutkan. Anak-anak dengan gen 7R yang tumbuh di lingkungan yang buruk emang cenderung punya banyak masalah. Tapi, anak-anak dengan gen 7R yang sama, yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang, Jadi lebih baik. jauh lebih baik. Mereka justru tumbuh jadi anak yang lebih baik hati, lebih suka berbagi, dan lebih peka dibanding anak-anak tanpa gen itu. Lingkungannya bagus, hasilnya jadi bagus banget. Tepat. Gen ini penguat. Dia bikin seseorang jadi anggrek sangat rentan sama lingkungan, baik yang positif maupun negatif. Jadi nggak ada gen baik atau buruk, yang ada itu kesesuaian antara gen dan lingkungan. Wah, ini nyambung sama konsep lain yang menarik. Monster penuh harapan atau hopeful monster. Kedengarannya serem, tapi maksudnya positif ya. Betul. Itu istilah buat individu yang secara biologis beda banget dari norma, tapi perbedaannya itu, di konteks yang tepat, jadi keuntungan adaptif yang luar biasa. Contoh paling sempurna, perenang Michael Phelps. Oh ya, proporsi tubuhnya kan unik banget. Sangat unik. Kalau dideskripsiin di atas kertas, kedengarannya aneh. Rentang lengannya jauh lebih panjang dari tinggi badannya. Tubuh atasnya panjang, kakinya relatif pendek. Tangan dan kakinya gede banget. Di darat mungkin kelihatan agak janggal ya. Mungkin. Tapi di dalam air, proporsi tubuh monster itu bikin dia jadi mesin dayung yang sempurna. Dia seolah-olah mutan yang dirancang khusus buat mendominasi di kolam renang. Jadi intinya, keanehan ini bisa jadi kekuatan super kalau kita ada di tempat yang pas. Nah, ini bikin aku mikir, gimana kita bisa nerapin ide ini buat diri kita sendiri. Kayaknya semua cerita ini ujung-ujungnya ke sana kan? Betul. Setelah semua cerita tadi, apa artinya ini bagi Anda? Gautam Mukunda ngasih 2 langkah praktis. Pertama, kenali diri sendiri. Kedengarannya klise, tapi dalam konteks ini artinya lebih dalam. Ya, jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal tahu kekuatan dan kelemahan, ini soal jujur sama diri sendiri. Kamu ini dandelion atau anggrek? Kamu tipe yang berkembang di dalam struktur dan aturan, kayak para valediktorian? Atau kamu tipe yang tak tersaring, yang punya 1 atau 2 intensifier, kekuatan unik yang mungkin terasa aneh? Dan setelah kita jujur soal itu, langkah keduanya adalah pilih lingkungan yang tepat. Ini poin terpenting dari semua ini. Sukses itu bukan soal jadi orang yang paling serba bisa. Sukses itu soal keselarasan antara siapa diri Anda dan di mana Anda berada. Cocok-cocokan gitu ya. Betul. Anda sukses karena bakat unik Anda itu pas banget sama apa yang dibutuhin buat menang di arena spesifik itu. Ada contoh bagus soal ini di materi yang Anda kasih, tentang Toyota sama bank makanan. Itu contoh yang sangat membumi. Itu contoh favorit saya. Jadi Food Bank of New York butuh bantuan. Banyak perusahaan nyumbang uang. Itu bagus. Tapi Toyota mikir, kekuatan super kami apa? Bukan uang, tapi efisiensi manufaktur. Jadi mereka ngirim ahli efisiensi mereka, bukan cuma cek. Persis. Mereka nggak coba jadi sesuatu yang bukan diri mereka. Mereka kirim ahli mereka ke dapur umum dan gudang. Dan hasilnya luar biasa. Waktu tunggu orang buat dapat makanan turun dari 90 menit jadi cuma 18 menit. Waktu buat ngepak 1 kotak bantuan badai turun dari 3 menit jadi cuma 11 detik. Itu contoh sempurna. Mereka menempatkan keanehan mereka di tempat yang tepat. Jadi setelah kita bongkar semua ini, kesimpulan besarnya adalah perjalanan menuju sukses itu bukan soal moles diri kita sampai jadi berlian sempurna tanpa cacat ya. Bukan sama sekali. Terkadang ini justru tentang menerima dan bahkan merangkul sisi-sisi aneh kita, hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai kekurangan. Dan kemudian, secara strategis, menempatkan diri di panggung di mana keanehan itu bukan lagi cacat, melainkan sorotan utama. Jadi kuncinya bukan buat memperbaiki semua kekurangan. Bukan. Tapi untuk menemukan konteks di mana kekurangan itu sebenarnya adalah sebuah fitur, bukan bug. Berhentilah mencoba jadi dandelion kalau kamu sebenarnya anggrek. Tugasmu adalah mencari rumah kaca yang sempurna buatmu. Menarik banget. Sumber ini juga nyebutin gimana para pemodal Ventura atau VC itu seringkali nggak investasi di perusahaan yang cukup baik di segala hal. Betul, mereka justru nyari yang ekstrim. Mereka nyari perusahaan yang punya satu kekuatan yang benar-benar luar biasa, meskipun perusahaan itu punya kelemahan serius di area lain. Mereka bertaruh pada keunggulan, bukan pada ketiadaan kelemahan. Karena mereka tahu kekuatan ekstrim itulah yang bakal menang di pasar, bukan cuma jadi lumayan di semua bidang. Jadi,
Ini satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Jika Anda adalah seorang pemodal Ventura yang sedang berinvestasi pada diri Anda sendiri, kelemahan serius apa yang bersedia Anda toleransi atau bahkan abaikan demi memaksimalkan kekuatan ekstrim yang Anda miliki? Coba renungkan itu.